Amerika terdiam. Indonesia masih menanti jet tempur yang satu ini dari negara Rusia. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, terus berusaha memperkuat pertahanan udara. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah rencana pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, yang hingga kini masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Meski pembelian ini telah lama diumumkan, hingga saat ini Indonesia belum menerima satupun dari jet tempur canggih tersebut. Pada tahun 2018, Indonesia dan Rusia menandatangani kesepakatan pengadaan 11 unit jet tempur Su-35 senilai sekitar 1,14 miliar dolar Amerika. Jet tempur generasi keempat yang dikembangkan oleh Sukhoi ini diharapkan mampu menggantikan armada F-5 Tiger TNI Angkatan Udara yang sudah menua. Dengan kecepatan maksimum 2,25 Mach dan kemampuan manuver yang luar biasa, Su-35 dinilai sebagai salah satu jet tempur paling tangguh di dunia. Selain ancaman sanksi, Indonesia juga mempertimbangkan pilihan lain untuk memperkuat angkatan udaranya. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mengeksplorasi kemungkinan membeli pesawat tempur dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, dengan opsi F-16 Viper, atau dari Perancis dengan Dassault Rafale. Pilihan ini dinilai lebih aman dari ancaman sanksi, dan memberikan opsi modernisasi yang lebih luas. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai kapan jet tempur Su-35 akan tiba di Indonesia, atau apakah kesepakatan ini akan dilanjutkan. Pemerintah Indonesia tampaknya masih meninjau kembali seluruh aspek dari kesepakatan ini, termasuk risiko sanksi dan kebutuhan pertahanan jangka panjang. Di balik semua ini, satu hal yang pasti, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udaranya dengan memperkuat kemampuan militernya, termasuk melalui modernisasi armada tempur yang lebih canggih. Sementara itu, ketidakpastian ini memicu diskusi di kalangan pengamat militer dan publik, yang bertanya-tanya apakah Indonesia akan tetap melanjutkan pembelian Su-35 atau akan beralih ke opsi lain yang lebih aman. Namun meskipun demikian, kebutuhan Indonesia untuk memperkuat pertahanan udara tetap menjadi prioritas utama di tengah perkembangan geopolitik kawasan yang semakin dinamis. Selama beberapa tahun terakhir, diplomasi antara Indonesia dan Rusia telah menjadi bagian penting dari upaya untuk mengatasi berbagai hambatan dalam kesepakatan ini. Para pejabat Indonesia dan Rusia sering terlibat dalam pembicaraan untuk mencari solusi yang memadai guna memastikan kelancaran pengiriman Su-35. Selain itu, kedua negara juga mengeksplorasi opsi untuk menyelesaikan masalah sanksi dan mencari jalan keluar yang dapat meminimalkan dampak negatif terhadap hubungan bilateral. Keberadaan Su-35 di armada tempur Indonesia akan memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan pertahanan negara. Jet tempur ini dikenal karena sistem avioniknya yang canggih, kemampuan untuk bertempur dalam berbagai kondisi cuaca, serta teknologi stealth yang mengurangi jejak radar. Dengan tambahan Su-35, TNI Angkatan Udara diharapkan bisa meningkatkan kemampuan deteksi dan respon terhadap potensi ancaman udara, sekaligus meningkatkan daya saing dalam konteks pertahanan regional. Di tengah ketidakpastian mengenai kedatangan Su-35, pemerintah Indonesia mungkin akan mempercepat rencana jangka panjang untuk modernisasi Angkatan Udara. Ini termasuk mempertimbangkan pembelian pesawat tempur dari negara-negara lain atau mengembangkan industri pertahanan domestik. Misalnya, Indonesia telah menjajaki kerjasama dengan negara-negara Barat dan Asia dalam pengadaan pesawat tempur baru dan teknologi pertahanan. Di kalangan masyarakat dan pengamat militer, ketidakpastian ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran. Banyak yang berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini untuk memastikan kekuatan pertahanan nasional tetap terjaga. Di sisi lain, ada juga yang mendorong agar Indonesia mempertimbangkan opsi lain yang lebih menguntungkan dan kurang berisiko. Dengan segala tantangan yang dihadapi, harapan masyarakat Indonesia tetap tinggi agar proses ini dapat segera diselesaikan. Indonesia terus berupaya untuk memperkuat pertahanan udara demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Dalam waktu dekat, diharapkan ada perkembangan positif yang akan memberikan kepastian mengenai pengadaan Su-35 atau alternatif lain yang dapat memperkuat armada tempur TNI Angkatan Udara. Pengadaan jet tempur seperti Su-35 tidak hanya berdampak pada aspek militer tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Investasi dalam pembelian pesawat tempur dapat mempengaruhi anggaran negara, terutama dalam konteks alokasi dana untuk sektor pertahanan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa pengeluaran ini sejalan dengan rencana keuangan jangka panjang dan tidak mengganggu program-program prioritas lainnya. Di samping itu, keberadaan Su-35 dapat membuka peluang bagi industri pertahanan domestik Indonesia.
Kerjasama dengan Rusia dalam pemeliharaan dan pelatihan teknis dapat meningkatkan kapasitas industri pertahanan lokal. Ini mencakup transfer teknologi dan pengembangan keterampilan yang berpotensi memperkuat sektor pertahanan dalam negeri. Hubungan antara Indonesia dan Rusia telah lama terjalin dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan. Pembelian Su-35 adalah salah satu aspek penting dari kerjasama ini. Meski ada tantangan, kedua negara tetap berusaha untuk menjaga hubungan yang konstruktif. Diplomasi dalam bidang pertahanan, termasuk pengadaan Su-35, dapat berfungsi sebagai indikator kualitas hubungan bilateral yang lebih luas. Keberhasilan atau kegagalan dalam pengadaan ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik dan sikap terhadap Rusia. Apakah kesepakatan ini akan menjadi contoh sukses dari kerjasama internasional atau sebaliknya, menjadi masalah yang berlarut-larut, dapat berdampak pada citra dan kerjasama di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa modernisasi pertahanan bukan hanya tentang pengadaan peralatan canggih. Ini juga melibatkan pelatihan personel, doktrin tempur, dan strategi operasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa semua aspek ini diperhatikan dalam rencana modernisasi pertahanannya. Melanjutkan negosiasi dengan Rusia untuk menyelesaikan masalah yang menghambat pengiriman Su-35. Ini termasuk mencari solusi terhadap ancaman sanksi dan memastikan kepastian waktu pengiriman. Mengeksplorasi alternatif lain jika kesepakatan dengan Rusia tidak dapat diteruskan. Ini bisa melibatkan pembelian pesawat tempur dari negara lain atau peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengadaan dan teknologi pertahanan. Meningkatkan kapasitas industri pertahanan lokal melalui kerjasama internasional, transfer teknologi, dan pelatihan. Ini akan membantu memitigasi risiko dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Terus mengevaluasi kebutuhan pertahanan dan menyesuaikan strategi dengan perkembangan geopolitik dan teknologi terbaru. Memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang dan dampak jangka panjang.